Eh, Selamat datang di CSL 2. Nah, CSL 2 untuk kontrak perkuliahannya sama di CSL sama juga CSL 1. Nah, ada 3 bagian yang kita pelajari di CSL 2 ini, itu urologi, respirasi sama kardiovaskular. Kontak personnya itu koordinator untuk CSL 2 Dr. Kadri, sekretaris saya sendiri, Andras. Untuk kegiatannya kita akan laksanakan selama 5 minggu. Kegiatannya itu, bentuk kegiatannya ada kuliah pendahuluan yang sekarang kita laksanakan, terus responsi hari Jumat, ada jadwal saya kirim. Hari Jumat itu ada kuis, terus minggu kedua sampai minggu keempat kita laksanakan CSL, dan minggu terakhir itu kita OSCE. Ya. Di CSL 2 itu ada 5 departemen yang kita libatkan, yaitu interna, urologi, kardiovaskular, radiologi, dan mikrobiologi. Untuk materi dan keterampilan yang akan kalian pelajari nantinya dalam bidang urologi itu anamnesis sistem urogenitalia, pemeriksaan fisik sistem urogenitalia, pemeriksaan genitalia eksterna, kateterisasi, sirkumsisi, pemeriksaan colok dubur, aspirasi suprapubik, pengambilan sekret uretra, dan untuk radiologinya itu kita lakukan teknik penilaian BNO IVP. Nah, di respi begitu juga sama anamnesis pemvis, bagaimana caranya kita melaksanakan memberikan nebulizer kepada pasien, bagaimana kita mengedukasi pada pasien untuk berhenti merokok, dan throat swab, bagaimana caranya kita membuat preparat apus, itu bagiannya mikrobiologi. Sama untuk radiologinya ya radiologi sistem respirasi, melihat gambaran-gambaran radiologi paru. Di jantung pun begitu pula, anamnesis sistem kardiovaskular bagaimana, pemeriksaan fisiknya bagaimana, teknik pemasangan EKG bagaimana caranya, interpretasi hasil, cara membaca hasil EKG itu bagaimana, nanti akan diajarkan. Untuk radiologinya sama, bagaimana kita melihat foto ronsen untuk sistem kardiovaskular, apakah ada pembekalan jantung atau bagaimana, kelainan jantung dan sebagainya. Untuk penilaiannya sendiri, OSCE itu 90% nilainya, terus kuis 10%. Jadi nanti untuk hari Jumat nanti ini kita akan adakan responsi atau kuis, nilainya 10%. Jadi pelajari, ikuti betul-betul nanti ini semua materi yang diberikan mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Karena untuk absensi itu harus 100%. Ketentuan tidak hadir karena alasan sakit. Kalau misalnya ada sakit, surat sakit harus diberikan maksimal 3 kali 24 jam setelah tanggal sakit. Nah, kedengaran suara kok, Dek? Tapi kedengaran, Dok. Nah, yang kedua itu tidak hadir karena tidak ada informasi atau surat keterangan yang diterima setelah 3 kali 24 jam terhitung alfa. Jadi kalau misalnya ada surat sakitnya, kalian kirim ke Dokter Kadri atau ke saya. Nah, untuk ketidakhadiran karena keperluan tertentu, wajib meminta izin terlebih dahulu ke koordinator atau sekretaris blok dan bagian akademik. Ini keperluan dalam tanda kutip ya, yang memang betul-betul masih bisa dimaklumi. Kalau alasan karena mau temani mamanya pergi mall, pergi shopping, itu tidak diterima itu. Tata tertib umum pada umumnya ya tetap berpakaian atau berpenampilan yang baik, sopan, layaknya seorang dokter, tidak diperkenakan memakai pakaian ketat berbahan jeans, baju kaos dengan atau tanpa kerah, sama pakai sendal. Jadi kalau ngezoom begini tetap pakai kemeja yang rapi, yang cewek juga tetap pakai hijab. Nah, tidak diperkenakan merokok di lingkungan PSPD, kan kita via daring gini tuh. Jadi tidak mungkin ada yang merokok di daerah FKIK.
menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan, melaksanakan registrasi administrasi dan akademik semester yang akan berjalan, memakai papan nama resmi yang dikeluarkan dari lewat mahasiswa yang tidak hadir di kegiatan akademik karena sakit wajib memberitahu bagian pendidikan saat itu dan selanjutnya membawa lampiran keterangan bukti diagnosis dari dokter. Nah ini surat sakit maksudnya ini. Nah, tata tertib kegiatan CSL itu sendiri sebelum pelatihan ya. Kalian sudah dapat buku penuntunnya? Tapi dok, untuk penonton sudah ada dok. Sudah ada? KBI dok sudah ada dok. Oh iya, baca baik-baik itu buku penuntunnya. Nah, terus lulus responsi umum untuk masuk dalam kegiatan CSL. Jadi nanti untuk kuis hari Jumat kalian harus lulus. Siapa yang tidak lulus ya enggak ulang lagi responsinya sampainya kalian lulus. Wajib memiliki kartu kontrol dan membawanya pada setiap kegiatan CSL. Ini bukan cuma saat pelatihan ini ya aturannya, tetapi selama materi daring pun juga kalian harus seperti ini, datang atau on 10 menit sebelum CSL dimulai. Ini sudah lengkap kah? Nah ini masih ada berapa orang ini yang belum lengkap ini, sudah telat 15 menit. Wajib mengikuti seluruh kegiatan CSL sesuai dengan jadwal rotasi yang telah ditentukan. Tidak diperkenankan memanjangkan kuku lebih dari 1 mm. Nah, mengenakan jas laboratorium yang bersih, dalam artian di sini gown. Nah, mengenakan gown yang bersih dan dikancing rapi pada setiap kegiatan CSL dan menggunakan name tag. Bagi mahasiswa yang berjilbab harus dimasukkan ke bagian dalam harus dimasukkan ke bagian dalam dari gownnya. Berpartisipasi aktif pada semua kegiatan latihan, memperlakukan model seperti memperlakukan manusia atau bagian tubuh manusia. Nah ini yang penting di sini karena jangan karena nanti kalau di ruang CSL jangan karena itu manekin atau kalian ujian ceritanya dihadapkan dengan manekin, kalian tidak perlakukan dia seperti manusia. Di situ banyak mahasiswa yang yang remedial gara-gara itu. Nah, jadi perlakukan manekin, Prof Bandus yang sebagai manusia layaknya pasien, betul-betul pasien. Bekerja dengan hati-hati, dilarang mencoret atau memberi tanda dengan menggunakan tinta atau zat warna pada alat peraga, model maupun manekin. Tidak diperkenankan menghilangkan atau mengambil atau meminjam tanpa izin setiap alat dan bahan yang ada di ruang CSL. Setiap selesai kegiatan CSL, mahasiswa harus merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Terus untuk ujiannya, kehadiran harus 100% pada masing-masing keterampilan. Mengikuti briefing pelaksanaan ujian CSL bersama koordinator atau sekblok. Wajib membawa kartu kontrol yang diberi stempel asli Unismu. Mengikuti ujian CSL sesuai daftar urut penguji dan waktu yang telah ditentukan. Jika kehadiran kurang dari 100% tanpa keterangan, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Kalau misalnya sakit, tunjukkan surat keterangannya, suketnya. Remedial CSL dilaksanakan pada akhir kegiatan CSL. Peserta ujian remedial CSL adalah mahasiswa yang tidak lulus ujian CSL nilai kurang dari 80%. Bagi mahasiswa yang tidak ujian CSL karena sakit, maka mahasiswa berhak mengikuti ujian remedial CSL dengan syarat wajib memberitahu bagian prodi saat itu dan selanjutnya membawa lampiran keterangan bukti diagnosis dari dokter. Nah, diterima paling lambat 3 hari setelah tanggal sakit. Bila mahasiswa yang remedial tidak hadir pada pelaksanaan ujian remedial CSL, maka tidak akan diadakan ujian remedial susulan. Jadi otomatis nilai awalnya yang diambil. Hasil nilai ujian remedial CSL maksimal 80 atau sesuai dengan kebijakan masing-masing sistem. Terima kasih. Setuju. Ada yang mau tanyakan mengenai kontrak perkuliahan? Mana temanmu yang lain ini?
Siapa ketua klubnya? Tapi dok saya dok. Teman yang lain? Tapi dok, tadi yang saya dihubungi dok. Tapi dok ada saya baru dapat laporan lagi dok untuk satu orang dok dari 2020 sudah keluar dok. Tidak mengikuti CSL dok. Mana yang lain tadi? Khalid. Tapi iya dok. Khalid. Tapi iya dok. Mana teman yang lain? Dari Bang Haji. Aku dapat sebentar di Bang Haji temanmu. Pas anda ikut CSL 2 itu. Tapi iya dok saya hubungi terus dok. Dari mau ditanyakan kontrak perkuliahannya. Tanya mau deh. Siapa tahu ada yang tidak setuju dengan kontrak perkuliahan, semisal absensi kenapa harus 100% dok? Tapi dok, izin tanya dok. Ya. Tapi dok, untuk di lampiran yang dari dokter Ami itu dok, ada satu orang namanya yang tidak ada dok, tapi dia program KRS CSL 2 atas nama Ika Sartika. Chat kak dek, sebentar namanya lah. Ya, tapi dok iya dok. Di Telegram lah. Tapi dok iya dok. Tapi ada di sini sekarang. Ada orangnya sini. Di Zoom. Sedikit anu lah info, kan kalian sudah lewati CSL 1 kah? Waktu di CSL 1 ada tidak diajarkan kalian anamnesis sama pemeriksaan fisik?
Halo. KBI dok, ada dok. Ada. Kalau ujian CSL itu mulai dari CSL 1 sampai CSL 5 pasti ada anamnesis, anamnesis PEMFIS. Jadi betul-betul yang namanya anamnesis itu anamnesis terpimpin, terpimpin mulai dari misal kasusnya mengenai demam atau nyeri kepala, tanyakan demamnya atau sakit kepalanya sudah berapa lama, onset sudah berapa lama, bagaimana demamnya naik turun atau terus menerus, terus disertai dengan batuk kah, pilek, mulai dari kepala, adakah pusing, sakit kepala, terus batuk, pilek, nyeri telinga, pendengaran berkurang, terus ke tenggorokan lagi, ada sakit menelan atau gatal pada tenggorokan, terus ke paru-paru nih, bagaimana apakah ada rasa berdebar-debar atau ada nyeri dada misalnya, ada mual muntah tidak, ada nyeri perut, sampainya kaki kau tanyakan, bagaimana BAB-nya, bagaimana buang air kecilnya, ada tidak rasa kram pada persendian. Nah itu begitu kalau kalian anamnesis mau di bagian apapun itu harus terpimpin, terus masuk ke riwayat penyakit sebelumnya, pernah tidak mengalami hal yang sama sebelumnya, kapan, terus ada tidak riwayat penyakit keluarga lagi, misal ada tidak keluarga yang mengalami penyakit yang sama di rumah, riwayat penyakit sebelumnya juga ada tidak riwayat penyakit, kalau orang tua tuh ada hipertensi tidak, ada gula tidak, ataupun ada riwayat operasi sebelumnya tidak. Nah itu kalian harus tanyakan semua, karena yang namanya anamnesis itu kita sebagai dokter itu 90% kita diagnosis pasien itu sebenarnya dari anamnesis. Jadi kalau jago di anamnesis biar kita tidak lakukan tidak terlalu lengkap pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, tak bisa diagnosis pasien tak. Jadi itu yang kalian pertajam, anamnesis yang kalian pertajam. Masuk di PEMFIS lagi, PEMFIS ya mulai dari head to toe dulu, tanda-tanda vital dulu, atau tekanan darah, suhu, pernapasan, nadi, saturasi, kalau misalnya kalian punya saturasi oksigen. Lanjut ke head to toe, jadi kalau kalian inspeksi mulai dari kepala sampai kaki kalian lihat, mulai dari kayak anamnesis tadi, anamnesis mulai dari kepala sampai kaki, begitupun di PEMFIS juga dari kepala sampai kaki juga kalian inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, jangan temu kalau auskultasi kepalanya orang, dari bisa didengar di situ. Setelah itu masuk nih ke pemeriksaan tambahan yang sesuai dengan sistemnya. Kalau kalian rasa waktunya kurang, percepat saja. Percepat itu PEMFISmu, yang penting semuanya kena begitu ya. Latih memang nih caranya kalian untuk berbicara cepat. Nah kan apalagi kalau kayak bilang kalian nanti UKM PPD OSCE nasional itu bukan nih waktunya 15 menit, 7 menit jika kalian punya waktu tiap station. Jadi latih memang dirinya kalian mulai dari sekarang. Mumpung kalian masih semester berapa sekarang? 3 ya? 4. Kira-kira kalau kan kalian sudah lewati CSL 1. Kalau kalian CSL kira-kira apa yang jadi kendalanya kalian? Masalah apa yang bikin kalian terhambat biasanya kalau di CSL? Kalau enggak ada artinya kalian jago semua ya. Tapi dok, yang biasanya bikin terhambat di pembelajaran CSL itu dok, biasanya kan mau ujian, terus kalau masalah tekniknya dihafal sih dok, tapi masalah urutan prosesnya itu kadang dilupa juga dok. Nah itu karena kalian menghafal, tidak paham. Nah, jangan kau menghafal, jangan biasakan menghafal. Biasakan pahami saja. Jadi walaupun tidak beraturan, tetapi kena di poin-poinnya semua.
Makanya penting sekali fokus nanti pas dikasihkan bawakan materinya, apalagi pas praktikumnya perhatikan baik-baik, jangan kau menghafal, usahakan jangan menghafal, karena masalahnya kan tiap CSL itu banyak sistem yang kalian harus pelajari, banyak teknik yang harus kalian pelajari. Kalau kalian mau hafal satu-satu, pecah kepalanya kalian. Terus kalau misalnya ujian, tipsnya, kalau kalian ujian, biasanya itu yang kasih hancur itu kalau orang ujian, karena pas di baru station pertama langsung nih blank drop, blank itu ke belakang itu terus karena kepikiran dari session pertama. Jadi kalau pas usahakan biar nih kalau session pertama rata-rata itu kebanyakan mahasiswa di session pertama itu pasti langsung jatuh karena gugup tuh. Jelaskan itu session 1 kasih jadi pengalaman gitu supaya tidak terjadi di session berikutnya. Seperti itu. Setidaknya tidak apa-apa kalau satu remedialnya kalian, satu station remedialnya kalian dibanding kalian remedial semua station, karena itu gugup blank di session pertama blank, pasti itu ke belakang itu tidak fokus. Sama itu tadi juga kalau misalnya kalian ujian misalnya nanti apa yang ada di dalam ruangan itu pakai semua. Misal ada timbangan di situ atau pengukuran tinggi badan, lakukan. Bilang, tapi Pak, bisa naik dulu di sini, saya mau ukur berat badan tak, atau saya mau ukur tinggi badan tak. Karena itu nilai juga itu. Jangan kalian aktifkan begitu bukan pajangan semua itu dalam situ. Nanti itu tidak bakalan makan waktu gitu, karena paling penguji instruktur bilangnya dalam batas normal atau langsung dia sebut sekian berat badannya, sekian tinggi badannya. Tidak usah kalian tunggui naik pasiennya di situ baru disebut, tidak begitu. Sama kayak ukur tekanan darah, nadi, lakukan saja bagaimana caranya pasang tensi, baru kalian pasang di lengan itu. Kalau kalian lakukan pasti langsung pengujinya bilang 120/80 atau dalam batas normal, lepas loh. Tapi kalau kalian tidak lakukan, jadi nilai minus juga di situ. Jadi perhatikan betul-betul nanti kalau kalian ujian, apa-apa saja benda yang ada dalam situ, alat-alat apa saja yang ada dalam situ, gunakan semua. Kalau kalian mau nilai sempurna, saya mau tanyakan deh. Ini yang join cuma 112 orang loh. Nggak mungkin ini sisanya sakit semua kan. Suruh kabari Kak semua sebentar yang nggak hadir lah. Alif? Tapi ya dok, Ada senior di sini kan? tapi ya dok ada yang ambil dok 5 orang dok. Siapa-siapa? Mana semua? 5-5-nya? Tapi dok, yang pertama dok Kak Sri Bulandari dok, angkatan 2016 dok, tapi tadi dok sudah izin karena mengikuti ujian di biomedik dok. Terus yang kedua Kak Firda Erika Bustir dok, angkatan 2016. Terus Kak Faisal Effendi 2016. Kak Fauzian. Mana semua itu? Ujian blok lain? Ujian blok lain semua?
Tapi dok, yang ingin di saya dok, cuman Kak Sri Wulandari dok, Kak Faisal Effendi ada aja dok di Zoom dok. Mana senior coba? Mana senior yang masuk ini? Ada iya dok. Untuk kuliahnya Dokter Saldi yang jam 10.15 itu diundur jam 3 ya, jam 3 sore sebentar ya. Jadi dari jam 10 sebentar sampai jam 1 itu belajar mandiri kalian. Jam 1 nanti masuk Dokter Iya, Dok. Dewi, nanti jam 3 lanjut Dokter Saldi ya sampai jam 5. Ya Pak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian semua enjoy lah di blok CSL 2, nggak ada yang bosan, jadi semua bisa lulus lewat CSL 2. Kalau CSL itu nilainya itu A sama B, jarang, itu pun kalau nilai B itu jarang sekali. Jadi kalian sayang sekali kalian kalau misalnya udah lulus di CSL manapun. Nah, orang kedokteran itu deh, yang penting enjoy, biar pemalas-malasan belajarnya cuma pas mau ujian saja, tapi yang penting kehadirannya kalian tercukupi untuk ujian, kalian nyaman, sudah ada ikhtiarnya kalian ada usahanya, insya Allah pasti dimudahkan di jalannya itu kalian. Saya dulu begitu juga, belajar pada saat mau ujian di kalau pas, tapi pas kuliah hadir tak terus, walaupun semisal kayak kuliah offline begitu, dosen bawakan materi, saya tidur jadi belakang, yang penting hadir Kak. Minimal tuh, yang penting itu kalau kita masuk di tiap bagian ada apa, minimal ada yang kita bawa keluar dari itu blok. Misalnya kita masuk di bagian respirasi, kita tahu apa artinya itu respirasi, apa itu dibilang respi, atau anatominya, minimal apa itu dibilang pulmo. Nah itu karena kita jadi dokter sebenarnya bagaimana ya, lebih ke skill yang harus diperdalam. Karena kalau kita di praktek nih di dunia nyata, bukan kita hadapi pasien, misalnya pasien datang dengan demam, itu langsung tindakan kita yang mau kita berikan kepada pasien, tindakan-tindakan pemeriksaan penunjang yang kita mau berikan kepada pasien, bukan teori yang bilang demam itu adalah ini. Demam kalau misalnya naik turun itu kemungkinan dia apalagi lebih dari 5 hari demam tifoid namanya atau tipes. Kalau kita demamnya baru 2-3 hari buat terus menerus demam berdarah, atau kita dari misalnya Mamuja atau Papua kita malaria, tidak, pasien tidak mau dengar itu teorinya kalian. Pasien mau mereka diterapi, mereka pasien maunya dia ditindaki sebagaimana seorang pasien diperlakukan. Itu
Itu yang penting, makanya skill yang perlu. Skill yang perlu. Tapi bagaimana kalau bagaimana supaya kita bisa sampai ke tahap itu sebagai seorang dokter, ya memang belajar, tetapi kalau walaupun belajar, kalau tidak lulus, kalau misalnya absennya kalian tidak 100% tidak bisa ikut ujian, percuma. Walaupun kalian pintar bagaimanapun, kalau misalnya absennya kalian tidak 100%, ya percuma, tidak bisa ikut ujian juga. Apalagi preklinik begini, paling penting itu presentasi absennya kalian dan tidak bikin masalah sama dosen-dosen di tiap bagian. Saya yakin kalian kalau ujian juga pasti Hamin 3 hari baru kalian belajar, itu pun juga pasti masih ada ujian main HP apa segala macam. Terlalu fokus, paling tunggu cari chat senior apa soal Pak yang dulu kan, bisa kan dibagi, baca-baca soal, apalah soal, normal gitu, wajar gitu. Karena begitu juga memang kalau orang di kedokteran. Yang penting niat mau cepat selesai dan bisa ikut ujian di setiap bagian yang kalian masuki, tidak terhambat. Caranya ya paling pertama kehadirannya kalian harus kalian lengkapi, harus 100%. Itu dia. Pak Dek, kalau tidak ada minah, dari mau tanyakan Pak? Alif, masih ada? Tapi iya dok, sepertinya sudah tidak ada dok. Oke, Pak Ale, ya. Tunggu kok di Bang Haji Pak Ale. Nah, terima kasih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok.